Nah, di video kali ini gue bakal jelasin kalian tentang stance, karena stance adalah salah satu hal yang penting dalam bermain biliar. Banyak ada variasi stance yang kalian harus pelajarin dan sesuaikan dengan gaya kalian masing-masing. Langsung aja tonton videonya sampai habis. Kembali lagi di channel aku Sarah Biliar Entertainment di segmen BBB, Belajar Biliar Bareng dengan gua Tanaka. Di segmen ini kita bakal belajar bareng dari teknik yang mendasar hingga yang advance. Hari ini di episode pertama kita bakal bahas tentang stance, karena stance itu penting banget ya guys. Nah, stance itu dibagi menjadi dua, ada stance biliar dan stance snooker. Jadi bedanya apa? Rata-rata orang menggunakan stance biliar yang badannya lebih condong ke arah kanan atau ke arah kiri tergantung tangan dominan kalian. Sedangkan stance snooker lebih menghadap ke depan atau square ke depan. Nah, kita bakal bahas satu-satu. Itu juga berpengaruh dengan mata dominan kalian. Jadi jangan sampai ada yang bilang asal masuk aja, yang penting stance-nya nyaman. Bukan begitu guys, tapi harus lebih konsisten dalam stance. Nah, yang pertama kita bahas apabila mata kalian dominan kanan, tangan kanan menggunakan stance biliar. Di sini di bawah sini ada garis, kita bisa lihat. Ini sebagai garis aiming line. Oke, kita lihat. Nah, kita injak menggunakan kaki kanan kalian, ya, sekitaran di atas jempol kaki kanan kalian. Lalu kaki kiri mengarah serong ke kiri, membuat menjadi kuda-kuda yang stabil. Turunkan tangan kalian. Nah, tangan ini juga berpengaruh ya guys. Tangan ini berpengaruh karena dia menahan badan kalian ke depan. Untuk mengecek apakah stance kalian udah benar atau tidak, ya, kalian bisa mengetesnya dengan cara setelah kalian membentuk stance, kalian mencoba mengangkat tangan kalian. Apabila sudah sulit, berarti badan kalian sudah stabil dan stance kalian sudah mulai benar, ya. Sedangkan kalau kalian masih bisa mengangkat tangan kalian secara bebas, berarti stance kalian ini belum stabil guys. Kalian harus menjatuhkan badan ke arah meja, membuat stance lebih stabil. Oke, kita ulang dari awal. Melihat garis aim, ya, melihat garis aim. Kita injak menggunakan kaki kanan. Nggak harus terlalu presisi, dikira-kira saja. Kaki kiri maju sedikit agar stabil, baru tangan turun. Jaga stick kalian agar tetap di garis line ya. Ayun dan pukul. Nah, dengan begitu kalian bisa dapat pukulan yang lebih konsisten dan lurus. Yang kedua kita bahas apabila mata dominan kalian kiri, tangan kalian kanan. Masih sama, injak garis. Lalu kalian jatuhkan sticknya lebih condong ke kiri sedikit. Ini yang lebih enak karena tangan kalian kanan dan dominan kiri, akhirnya jatuhnya lebih natural guys. Ya, kalian bisa lihat jatuhnya di lebih ke dagu kiri. Kalian bisa mengecek garisnya jauh lebih nyaman. Oke. Nah, lalu ada yang namanya snooker stance. Ya, snooker stance ini sebenarnya beda permainan, tapi banyak juga pemain biliar yang sekarang menggunakan snooker stance. Jadi, badannya lebih condong ke depan, kita menginjak garisnya tidak menyamping, tapi lebih lurus. Lebih lurus. Jadi, kita injak garisnya lurus saja. Setelah kita melihat senternya, membayangkan garis lainnya, kita injak garis ke depan. Kita serong sedikit aja. Serong sedikit, kaki kirinya ke depan dan ke arah kiri. Nah, kita turunkannya lebih ke depan, jadi condongnya lebih ke depan. Nah, kita menggunakan shoulder rotation untuk membuat jalur stick agar tidak terkena dada kita. Oke. Nah, seperti ini. Tergantung preferensi kalian, nggak harus biliar stance, nggak harus snooker stance. Kalian bisa pilih dan bisa coba sendiri yang cocok untuk kalian. Nah, yang terutama kalian nggak bisa kalau bermain, selama kalian bermain, kalian asal datang, tidak melihat stance, tidak melihat garis, langsung asal menurunkan stick. Nah, ini yang bikin kalian nggak konsisten. Selalu approach bola saat kalian ingin memasukkan dengan menginjak garis dulu. Menginjak garis, nggak harus presisi, tapi menginjak garis ini salah satu yang bikin kalian konsisten karena badan kalian lebih terbiasa. Oh, saya menginjak garis di sini, kita bakal nembak lurus ke arah sini. Oke? Kita lihat garisnya, kita bayangkan garisnya di lantai, kita injak garisnya. Baru kita nurunin sticknya, oke? Cek masuk, tarik, dan dorong. Nah, seperti itu kalian bakal lebih konsisten dibanding kalian asal turun, asal melihat bola, kalian buru-buru. Nah, itu yang bikin kalian susah melakukan break and run ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih hubungannya antara mata dominan
sama stance kalian. Nah, kalian tentuin dulu mata dominan kalian. Simpelnya kayak gini, kalian ngetes mata dominan kalian, kalian tunjuk aja, bebas benda apapun yang di sekitaran kalian. Ini contoh di bola putih, kalian tunjuk menggunakan dua mata, lalu tutup mata kiri kalian. Kalau masih pas, kemungkinan besar mata dominan kalian mata kanan. Lalu kalian tutup mata kanan kalian. Harusnya kalau mata dominan kalian kanan, di saat kalian tutupin mata kanan, tangan kalian bakal geser. Jadi nggak pas. Nah, itu berarti artinya mata dominan kalian adalah mata kanan. Kalau gua sih mata dominannya kanan. Sedangkan kalau kebalikannya, kalau misal kalian tutup mata kanan kalian, jari kalian masih pas, berarti mata dominan kalian kiri. Nah, seperti itu. Nah, kolerasinya kita contohin ya. Untuk kalian mengambil garisnya ya, dari ini garis tengah, garis tengah stick aiming line. Untuk yang mata dominan kiri terlebih dahulu ya. Dari tengah, di saat kalian menginjak garis di bawah, imagine kalian tetap stay garis kalian ini di bawah dagu kalian atau sedikit lebih ke kiri. Nah, biasanya kalau yang mata dominan kiri yang saya bilang tadi lebih gampang. Karena di saat kalian memutar badan kalian, otomatis kepala kalian sedikit mengarah ke kanan, sehingga waktu kalian turunkan, dia udah otomatis di bawah mata kiri kalian. Oke? Nah, sekarang yang mata dominan kanan. Di saat setelah kalian melihat garis tengah, kalian menginjak garis, ya, garis ini udah sedikit bergeser ke bawah mata kanan kalian. Di saat kalian turun, usahakan di tengah atau sedikit ke sisi kanan dari bawah mata kanan kalian. Nah, fungsinya itu di saat kalian di bawah, kalau mata dominan kalian kanan, kalian bisa coba sendiri ya. Kalian bisa coba sendiri. Kalau mata dominan kalian kanan, kalian waktu mengayun kalian bisa merasain stick ini benar-benar lurus masuk di garis. Kalau kalian taruhnya salah, mata dominan kalian kanan, tapi kalian taruhnya di kiri, di bawah ini pasti rasanya sticknya bengkok. Pasti rasanya sticknya bengkok, jadi kalian nggak bisa ngerasain sebenarnya stick ini lurus apa enggak. Ya, jadi ini sangat krusial banget buat kalian yang mau ngecek. Bukan berarti di bawah kalian merubah garisnya lagi ya. Di bawah kalian hanya mengecek stick kalian sudah lurus, ayunnya udah lurus, baru kalian pukulkan. Ya. Nah, lalu ada beberapa hal yang pastinya jangan kalian lakukan di saat membuat stance biliar kalian. Yang pertama, jinjit. Kalau bukan karena ingin jump shot, kalian jangan jinjit. Kalau jump shot, memang wajarnya agak lebih jinjit di kaki kanan. Tapi di saat kalian memukul, ini ya yang banyak dilihat di banyak beginner. Yang pertama, kakinya terlalu sejajar, jadi badannya ini nggak stabil. Bisa jatuh ke belakang, bisa jatuh ke depan. Yang kedua, kaki kanannya jinjit. Kaki kanannya ini jinjit di belakang. Dan stroke-nya memaksakan. Nah, ini yang bikin nggak konsisten. Lalu, terlalu square, terlalu kotak. Jadi kakinya nggak berubah, sehingga jalur sticknya ini terhalang oleh pinggul kalian sendiri. Kalian bingung. Harus lebih miring, sehingga ada jalur buat stick kalian. Kalau kalian terlalu square gini, dan kakinya sejajar, ini bakal ganggu kalian buat mukul. Oke? Terus lalu ada lagi yang kakinya stance-nya terlalu lebar, jadi jatuhnya bukan ke kiri ke kanan tapi malah ke belakang ya. Nah, itu juga nggak boleh karena nggak stabil. Intinya stance yang baik adalah stance yang stabil, disusul dengan posisi badan kalian yang juga mengikuti stabil ya. Ini saya contohkan. Di saat stance kalian sudah stabil, badan kalian juga harus stay stabil. Setelah kalian turun, ya, jangan di saat kaki kalian sudah kokoh, badan kalian yang mulai goyang-goyang. Akhirnya di saat memukul, jadi nggak pas atau akurasinya hilang. Nah, yang benar di saat kalian sudah membuat stance yang kokoh, badan kalian juga harus kokoh dengan cara stay still dan tidak bergerak. Nah, kalian sering lihat nih pro player seperti Jason Shaw, di saat dia mau memukul, dia masih sering mengejas badan. Tapi kalian bisa lihat, di saat dia sudah mau eksekusi, hanya tangannya dia yang bergerak. Ya, jadi di saat kalian sudah membentuk stance yang kokoh, kalian pilih garisnya, boleh adjustment sedikit, jangan pilih garis. Kalian mulai ayun, badan kalian sudah harus mulai stay still. Tarik dan eksekusi. Nah, itu akan membuat konsistensi kalian lebih baik dan akurasi kalian jauh. Kalian bisa coba sendiri dan praktekkan sendiri di saat kalian sudah memilih garis, badan dan stance kalian stay still,
hanya tangannya yang bergerak, ikutin garis dari Q ini. Q ini sudah lurus. Jadi, kalau kalian ingin menembak lurus, secara logika, garisnya lurus, sticknya sudah lurus, kalian ayun lurus, hanya stick yang bergerak, harusnya bolanya masuk. Jadi kalau ada geser sedikit bisa saja karena badan kalian yang nggak stabil atau stance kalian yang masih tidak menopang badan kalian. Nah, cara melatih stance kalian bisa menggunakan 3 bola di kiri dan kanan ini. Kalian buat jalur untuk sticknya di tengah. Ya, kalian bayangkan garis M ini masuk di celah-celah lubang dari bola ini. Setelah kalian bikin stance, taruh stick. Nah, kalian mulai mengayun. Nah, kalian rasakan nih, tangan kanan kalian seperti apa ayunannya agar tetap lurus. Kalian bisa mengeceknya melihat depan stick dan merasakan ayunan ini di tangan kanan kalian. Oke. Nah, untuk cewek biasanya terhalang oleh dada. Jadi kalian bisa membentuk stance-nya dengan cara menginjak garisnya di atas jempol sedikit. Tidak diinjak, tapi agak di atas sedikit di ujung. Nah, agar kalian bisa memberikan space lebih untuk sticknya bergerak dan tidak mengenai badan kalian. Jadi stick ini bisa dilihat lebih ke atas dada kalian gini. Bukan di tengah ini, tapi lebih ke samping dada, ke atas dada. Oke? Praktekan? Ya. Jangan sampai ada jalur stick di belakang yang terhalang oleh perut kalian atau dada kalian. Menempel tidak terlalu masalah, asalkan tidak terlalu menekan garis stick kalian menjadi berbelok-belok. Nah, kalian juga bisa menggunakan latihan ini di rel. Kalian lihat bisa ada garis di sini. Ya, kalian bisa mengayun stick kalian di garis rel, ikutin saja, rasakan tangan kanan kalian dan koordinasikan dengan agar stick ini tidak terhalang badan kalian, oke? Nah, lalu step yang kedua adalah untuk menentukan alignment, melatih alignment kalian agar bisa otomatis. Kalian jangan melakukan pre-stroke, oke? Setelah kalian memilih garis, bayangkan garis, bentuk stance, turun, pastikan badan kalian stay still, nggak usah diayun, langsung eksekusi saja. Oke? Ini yang memvalidasi bahwa stance kalian, pilihan garis kalian sudah benar. Oke? Setelah kalian bayangkan garis, kalian turun, stay still, lurus saja. Latih ini sekitar 15 bola setiap kalian ingin mulai latihan untuk membuktikan bahwa kalian sudah menaruhkan stick kalian dengan benar dengan stance yang selalu konsisten. Oke, kalian lihat kunci. Nah, itu dia pemahaman mengenai stance. Kalian harus terus berlatih untuk menemukan stance yang cocok dengan kalian. Nah, kalau kalian ada pendapat atau pertanyaan mengenai stance, bisa komen di bawah. Like dan subscribe agar kita bisa belajar biliar bareng. See you!